친구들 안녕하세요. Welcome back to my channel, Minana Nagashi. Tahu nggak sih kalau hari kemerdekaan Indonesia dan Korea itu saling berdekatan? Sejak merdeka di tahun 1945, setiap tanggal 15 Agustus diperingati sebagai Gwangbokjeol atau Hari Kemerdekaan Korea. Dan setiap tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yap, jadi cuma selisih 2 hari aja nih Indonesia dan Korea merdeka dari penjajahan. Ini jadi salah satu alasan yang mendasari hubungan kedua negara yang akrab dan terjalin baik hingga sekarang. Ngomongin tentang kemerdekaan nih, pasti nggak luput sama yang namanya sejarah bangsa. Dan salah satu tempat di mana kita bisa lebih tahu dan memahami sejarah adalah dengan mengunjungi Museum Nasional. Nah, kebetulan aku pernah berkunjung ke Guknimjunghangbangmulkwan atau Museum Nasional Korea dan Guknimhangeulbangmulkwan atau Museum Nasional Hangul yang ada di Yongsan, Seoul, Korea Selatan. Gimana keseruannya? Check it out! Museum Nasional Korea merupakan museum yang terbesar di Korea Selatan dan menampilkan koleksi benda-benda bersejarah Korea yang penting. Lantai pertama museum meliputi 10 aula yang menampilkan benda-benda prasejarah seperti artefak zaman Paleolitikum, 3 kerajaan Korea yaitu Silla, Goguryeo, Baekje, dan Pare. Di lantai kedua menampilkan karya seni Korea seperti kaligrafi dan berbagai jenis lukisan klasik. Lantai ketiga menampilkan berbagai teks Buddhis, keramik, karya seni dari metal, serta artefak dari Cina, Jepang, India, Indonesia, dan Asia Tengah. Kita bisa berjalan keliling museum untuk melihat dan mengagumi berbagai koleksi yang dipamerkan. Ada juga aula yang tidak memperbolehkan kita berisik untuk menghormati koleksi yang menggambarkan sosok dewa. Nah, untuk kalian para ARMY alias fans BTS, pasti familiar dengan area ini kan? Yap, ini adalah salah satu venue yang digunakan pada performance BTS dan juga iklan pariwisata Korea bertajuk Ogyeongcha. Sebagai ARMY, aku rasanya pengen banget dance cover salah satu lagu BTS di sini. Sayangnya saat itu tidak banyak waktu luang yang tersedia. Hiks. Dan masih di sekitaran museum tadi, kita bisa jalan kaki untuk menuju museum lain, yaitu Guknimhangeulbangmulkwan atau Museum Nasional Hangul. Di sini kita bisa melihat dan menikmati berbagai koleksi tentang sejarah alfabet Korea, yaitu Hangul. Museum ini menawarkan pengalaman mendalam tentang sejarah dan budaya Hangul. Pengunjung dapat mempelajari asal-usul, evolusi, dan makna budaya dari Hangul melalui berbagai pameran dan aktivitas interaktif, termasuk sejarah penciptaannya Raja Sejong. Museum ini menawarkan berbagai pameran interaktif yang memungkinkan pengunjung untuk belajar membaca dan menulis Hangul serta memahami struktur dan keunikan alfabet ini. Terdapat berbagai aktivitas edukasi yang dirancang untuk berbagai usia, termasuk lokakarya kaligrafi, demonstrasi cara menulis dengan kuas dan tinta, serta penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar Hangul. Pengunjung dapat melihat berbagai artefak terkait Hangul, termasuk manuskrip kuno, dokumen bersejarah, dan karya seni yang menggunakan Hangul. Di luar museum, terdapat taman dengan pemandangan indah yang bisa dinikmati pengunjung setelah menjelajahi museum. Bahkan kita juga bisa tahu dan belajar Satori atau dialek Korea yang berbeda di tiap daerahnya. Gimana? Seru kan bisa explore 2 museum sekaligus dalam satu kali jalan? Oh iya, kita juga bisa belanja berbagai souvenir tentang Hangul atau pernak-pernik lucu yang berkaitan dengan koleksi museum di toko souvenir di area museum ini juga. Untuk masuk ke 2 museum ini, kita tidak perlu beli tiket masuk alias gratis. Hanya pameran khusus yang dikenakan biaya.
Untuk hari dan jam operasionalnya, silahkan simak di videoku ini. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. See you next time. 감사합니다.